Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua, dan tentunya hanya di The Lawyer. Oke, kali ini saya tidak ingin membahas terkait dengan sejumlah hal-hal yang berbau politik ataupun berbau hukum. Saya lebih ke ingin membacakan sesuatu hal gitu ya. Termasuk ini adalah ungkapan rasa syukur dan mungkin teman-teman juga bisa sama-sama mengetahui tentang apa yang saya dapatkan dan ingin saya bacakan ini begitu ya. Saya ambil berita dari jurnal Global. Pablo Benua masuk deretan lawyer terbaik di Indonesia. Jurnalglobal.com. Nama besar pengacara ternama Pablo Benua tidak bisa dipungkiri lagi telah menjadi sosok yang bersanding dengan deretan nama pengacara-pengacara besar lain di Indonesia seperti ABC, gue nggak akan sebutkan siapa namanya, dan lainnya ya. Berkat kualitas, keberanian, serta profesionalismenya, Pablo Benua berhasil merebut kepercayaan sejumlah pengusaha konglomerat di Indonesia sebagai kliennya. Suami dari artis Ray Utami ini pun kerap menjadi sorotan publik karena prestasinya yang berhasil dalam menangani sejumlah perkara raksasa di Indonesia. Seperti saat Pablo Benua berhasil membebaskan tersangka mafia tanah berinisial UG yang menimbulkan kerugian senilai 181 miliar rupiah terhadap terduga korban, yang mana diketahui sebelumnya tersangka sempat menggunakan pengacara top lainnya, akan tetapi gagal dan mengakibatkan tersangka harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar. Karena profesionalisme dan kemampuan berkomunikasi yang baik, akhirnya Pablo Benua pun berhasil membebaskan tersangka hanya dalam waktu 3 hari setelah Pablo Benua ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh tersangka. Berkat mengantongi segudang pengalaman dan jam terbang dalam menangani perkara raksasa, Pablo Benua pun berhasil mewakili MK Group dalam memenangkan gugatan terhadap salah satu perusahaan Taipan di Indonesia. Dan hal itu pun sekaligus membuat Pablo Benua dipercaya menduduki jabatan sebagai direktur legal dan personalia di perusahaan MK Group. Selain itu, Pablo Benua juga saat ini dipercaya sebagai lawyer tetap di PT Yobatsu Internasional Berjangka, perusahaan konsultan investasi terbesar di Indonesia, dan juga sebagai lawyer tetap Haji Mustafa Alweni yang merupakan pengusaha konglomerat di bidang pertambangan nikel dan batubara. Firma hukum milik Pablo Benua yang bernama Pablo Benua & Co Law Firm pun berhasil mencuri perhatian sejumlah kalangan pengusaha dan para artis karena profesionalitas dan integritas para advokat yang bekerja di dalam firma hukumnya yang dilatih secara keras oleh Pablo Benua sendiri. Atas kemampuannya dalam melakukan pembedahan perkara, Pablo Benua juga dipercaya oleh pengusaha konglomerat Haji Abdul Muiz Muhadi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan real estate, serta pemilik Pulau Kalimbang Belitung sebagai kuasa hukumnya. Dan begitu banyaknya kepercayaan dari klien, Pablo Benua pun memanjatkan rasa syukur dengan cara memberikan sumbangan hampir 1 miliar kepada anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-41 di tanggal 8 Agustus 2021. Saat diwawancarai oleh awak media, Pablo Benua mengaku tidak tertarik menangani perkara-perkara artis dan tidak haus diliput media saat menangani perkara seperti pengacara-pengacara lain. Ia menganggap sorotan publik hanya akan memainkan emosinya sehingga berdampak pada konsentrasinya yang terganggu akibat opini publik. Saya sama sekali tidak tertarik menangani perkara-perkara artis dan gua tidak haus diliput media. Karena sorotan publik hanya memainkan emosi sehingga berdampak pada konsentrasi saya yang terganggu akibat opini publik. Ia juga menambahkan bahwa ketika ia menangani perkara klien, ia akan memposisikan dirinya sama seperti klien sehingga apapun emosi klien yang timbul akibat opini publik juga ia rasakan. Ketika saya menangani perkara klien, saya memposisikan diri saya sama seperti klien. Sehingga apapun emosi klien yang timbul akibat opini publik pasti saya juga rasakan. Kalau klien saya dibully, saya akan marah. Kalau klien saya dipuji-puji, juga saya pasti akan tersanjung. Jadi hal-hal seperti itu kan jadinya hanya mengganggu konsentrasi saya saat menangani perkara. Jadi saya nggak tertarik menangani klien artis, tambahnya. Pablo Benua hingga saat ini sudah terhitung sudah 8 tahun menjadi seorang lawyer setelah sebelumnya dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oke, jadi itu adalah berita yang baru-baru saja naik di jurnal Global. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih, berjuta-juta terima kasih kepada seluruh penonton setia The Lawyer, kepada orang-orang yang mendukung, subscriber daripada Ray Utami dan Benua atau subscriber Pablo Benua,
atau follower saya atau follower daripada istri saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya bisa seperti ini juga karena kalian, karena dukungan kalian, karena doa kalian yang membuat saya sampai hari ini bisa istilahnya masuk di dalam deretan lawyer terbaik di Indonesia. Padahal saya masih merasa belum cukup begitu ya. Saya masih merasa bahwa saya masih perlu banyak belajar begitu. Saya adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang masih banyak perlu dibimbing dan membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tidak merasa hebat dengan berita tersebut. Saya hanya ingin memberikan informasi tersebut kepada teman-teman, tujuannya hanya untuk teman-teman ketahui, lalu bisa menginspirasi teman-teman, terutama khususnya lawyer-lawyer muda yang ada di luaran sana begitu. Hanya niatnya untuk memotivasi, bukan untuk ria, bukan untuk memamerkan bahwa saya adalah seorang lawyer yang top dan sebagainya, tidak begitu. Saya menganggap bahwa diri saya masih perlu banyak belajar untuk menjadi seseorang lawyer yang baik, yang hebat, yang berkualitas begitu. Masih banyak senior-senior saya yang jago-jago, masih banyak senior-senior saya yang memiliki kualitas baik ya. Sehingga semoga hal ini hanya bisa menginspirasi kepada teman-teman dan bukan tujuannya untuk menjadi ajang jago-jagoan, menjadi ajang untuk memamerkan diri gitu. Dan saya ingin sekaligus mengkonfirmasi terkait dengan di dalam berita yang tadi saya bacakan bahwa benar begitu, saya tuh menjadi seorang lawyer itu tidak begitu tertarik begitu ya untuk menangani perkara-perkara artis, perkara-perkara public figure begitu. Mengapa? Karena ketika kita menangani perkara artis begitu, kita tidak tahu respon atas masyarakat gitu ya, respon masyarakat terhadap klien kita tersebut itu seperti apa begitu. Yang pastinya akan muncul dua opini publik, ada yang pro, ada yang kontra begitu. Yang kontra biasanya akan melakukan bullying gitu ya. Yang kontra biasanya akan melakukan bullying, lalu menjelek-jelekan, membuat opini buruk terhadap klien kita begitu. Lalu yang pro justru akan memuji-muji gitu ya, memuji-muji, mengagung-agungkan, membuat klien kita itu juga tersanjung. Dan hal itu membuat saya sebagai seorang lawyer juga merasakan hal yang serupa begitu. Karena ketika kami menangani klien, kami akan memposisikan diri saya gitu. Saya akan memposisikan diri saya sebagai klien. Ketika dia dipuji-puji, maka saya akan ikut tersanjung begitu. Saya akan ikut bangga, wih klien gue dipuji-puji begitu ya. Saya akan senang begitu. Ketika klien saya dibully, saya juga sebaliknya akan sangat marah sekali begitu. Karena saya memposisikan diri saya adalah klien dan klien saya adalah diri saya. Sehingga menurut saya hal-hal seperti itu tidak berdampak terhadap tindakan hukum atau tata cara penanganan perkara terhadap klien saya tersebut begitu. Justru hanya akan mengganggu konsentrasi saya ketika saya menangani perkara tersebut begitu. Jadi tidak ada untungnya. Sehingga saya sebenarnya tidak begitu tertarik. Dan mungkin ada beberapa artis yang pernah datang kepada saya dan mohon maaf saya tolak begitu ya. Bukan maksud saya tolak karena saya sombong dan sebagainya, karena alasan tersebut begitu. Bahkan pernah ada artis yang datang sempat kepada saya ngajak dengan gayanya dia ya, datang ngajak dengan cara berbagi barter promo lah bahasanya ya. Barter promo, dia menggunakan saya sebagai kuasa hukumnya, lalu otomatis saya nanti akan nongol-nongol di TV gitu, sering nongol-nongol di TV sebagai ajang promosi saya sebagai seorang lawyer. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya tidak membutuhkan itu gitu ya. Jadi kalau ada artis-artis di luar sana yang barusan berpikir bahwa gue ingin pakai Pablo nih gitu, tapi saya ingin menawarkan dengan cara barter promo, sorry banget, gue akan tolak itu. Karena menurut gue itu hanya akan membuang-buang waktu gue, karena profesionalitas kami dalam bekerja, seluruh advokat yang ada di Pablo Benua & Co Law Firm tersebut adalah advokat-advokat profesional yang ketika mereka bekerja maka harus dihargai, harus ada nilai yang memang sepantasnya dan sepatutnya untuk para advokat yang bekerja di dalam Pablo Benua & Co.
Jadi jangan pernah bermimpi para artis-artis di luaran sana yang merasa dirinya terkenal, lalu dia ingin mengajak kami sebagai kuasa hukumnya dengan cara barter promo. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, berjuta-juta maaf, kami tidak menerima itu. Ya kalau memang pun ada pengacara, ada artis-artis yang datang ingin menggunakan kami sebagai kuasa hukumnya dengan melakukan pembayaran, ada payment, menerima invoice dari kami, itu pun kami akan mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi oleh artis tersebut, bukan serta-merta uang dan promo begitu. Karena kami melihat dampak yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kami pegang artis, maka konsentrasi kami dalam menangani perkara juga akan sangat terganggu begitu. Sehingga kami pasti akan ada permintaan-permintaan khusus, permintaan-permintaan tersebut atau syarat-syarat khusus, di mana mungkin salah satunya adalah tentang masalah publisitas yang akan dikurangi begitu. Jadi kepada teman-teman yang di sana, di luaran sana yang menonton video tersebut, termasuk lawyer-lawyer muda, semoga ini bisa menginspirasi Anda. Saya juga ingin mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada klien-klien yang sudah mempercayakan permasalahannya kepada kami. Dan alhamdulillah perkara-perkara banyak yang selesai di tangan kami. Kami terima kasih banyak kepada seluruh klien-klien yang mempercayakan perusahaannya juga kepada kami selaku lawyer tetap di perusahaannya dia, sebagai lawyer korporasi ya, sebagai legal corporate di dalam perusahaannya. Kami mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Anda karena telah mempercayakan perusahaan Anda yang begitu besar kepada kami. Kami ucapkan berjuta-juta terima kasih. Jadi kami ingin sampaikan bahwa Pablo Benua Law Firm, Pablo Benua & Co Law Firm tersebut tidak akan besar jika kami tidak secara konsisten, secara konsentrasi dalam penanganan perkara ya. Kalau kami tidak menjual kualitas kami, kalau kami tidak menjaga kepercayaan daripada klien-klien begitu. Kami bisa seperti ini karena kami sangat amanah, kami sangat menjaga kepercayaan klien kami agar selalu mempercayakan seluruh permasalahannya kepada kami begitu. Ya, kami selalu beranggapan bahwa ketika klien terlepas dari permasalahan hukum yang sedang ia hadapi, maka itu adalah keberhasilan kami. Maka itu adalah bayaran utama kami begitu ya. Kalau fee lawyer itu hanya selewat begitu. Uang itu mudah dicari. Tapi kepercayaan dari klien itulah yang sangat sulit untuk didapatkan begitu. Dan itu yang kami utamakan. Karena kepercayaan klien adalah bayaran utama dari kerjasama antara kami dengan pihak klien begitu. Dari misalnya legal corporate, kenapa kita bisa dipercayai oleh legal corporate yang cukup besar di Indonesia selama bertahun-tahun begitu? Karena kami sangat konsisten menjaga itu gitu. Kami sangat menghindari kata pengkhianatan begitu. Itu yang kami selalu hindari begitu. Dan kami selalu amanah dalam penanganan perkara, termasuk dalam penerimaan pembayaran. Kami juga sangat amanah sekali. Kami sangat bisa membedakan mana yang sebagai hak kami, yaitu lawyer fee, mana yang pembayaran yang digunakan untuk membayar hal-hal yang berbau tentang permasalahan hukum. Kami sangat mengerti sekali begitu. Jadi ya, terima kasih banyak kepada teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada para klien kami yang telah mempercayakannya kepada kami. Kami akan terus menjaga kepercayaan tersebut. Kami akan terus menjaga integritas kami. Kami akan terus menjaga profesionalitas kami. Mohon doanya agar kami tetap berada pada koridor hukum, berada pada koridor di mana kami sebagai lawyer, tetap Anda sebagai lawyer yang menangani perkara Anda secara baik, sebagai lawyer yang konsisten dalam melakukan pembelaan terhadap Anda begitu. Jadi kami ucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Anda. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan di dalam video tersebut. Semoga apa yang ingin saya sampaikan tersebut, dapat menginspirasi begitu banyak orang di luaran sana, bukan hanya lawyer, tetapi segala profesi yang ada di luaran sana.
Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.